Selamat pagi, sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberi kita kekuatan kesehatan yang sempurna dalam seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan pagi ini dalam kitab Ester 1 ayat 12. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut tita raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, saya tidak mengerti kenapa Ratu Wasti yang akan menjadi permaisuri buat raja pada saat itu justru menolak untuk menghadap raja. Padahal raja sedang riang gembira dan ingin melihat kecantikan seorang ratu. Dan ini yang luar biasa. Saya yakin di balik semua ini ada peran Tuhan yang luar biasa. Karena dengan undurnya Wasti tidak menghadap raja, maka murka raja itu sangat meluap, sehingga raja mencari penggantinya. Dan luar biasa, maka tampillah seorang yang bernama Ester. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, peristiwa di kitab Ester ini ada peristiwa yang luar biasa. Dan ini semua adalah rancangan yang ilahi dari Tuhan. Kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Ini kata kunci. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita terus libatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita pelajari, Ester ini seorang yang sungguh-sungguh, seorang yang luar biasa, yang benar-benar menjadi berkat bagi orang-orang Yahudi. Dan Tuhan pakai Ester dengan dahsyat dan luar biasa. Sahabat di dalam Tuhan, kalau Tuhan punya rancangan yang indah buat setiap kita, maka Tuhan akan pakai kita untuk apa? Untuk kemuliaannya. Tuhan pakai kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman kita atau jemaat-jemaat yang lain. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita mau menjadi pribadi-pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaannya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, siapapun kita, ada hak, ada satu hal yang akan Tuhan lakukan di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan akan membawa kita ke jalannya yang terbaik. Saya ingat, saya ini berjuang dari SD, dari TK, SD, dan SMP sampai SMA, berjuang sekolah sendiri tanpa dibantu oleh orang tua karena mereka mengalami juga banyak kekurangan. Tapi saya ingat, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau sampai hari ini saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa ambil pendidikan di teologi, dan puji Tuhan, Tuhan izinkan sampai S2. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini bukan untuk kesombongan, tapi ini kebanggaan terhadap Tuhan. Yang mana Tuhan dahsyat sekali, Tuhan luar biasa. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu Tuhan akan kerjakan. Itu Tuhan telah kerjakan bahkan dalam kehidupan saya. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita buka hati kita bagi Dia. Dia tidak melihat masa lalu kita. Dia tidak melihat buruknya hidup kita di masa lalu. Tapi Dia ingin memperbaiki kehidupan kita di masa yang akan datang. Sahabat di dalam Tuhan, siapa Ester? Ester bukan orang bangsawan. Tetapi kalau Tuhan yang membuka, maka Ester menjadi orang yang hebat, menjadi pendamping raja, dan dialah yang menjadi penyelamat untuk umat Yahudi. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita terus menghampiri takhta kudusnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai kita bagi kemuliaan Dia. Kalau Ester bisa dipakai Tuhan, Tuhan juga akan pakai kita semua. Kalau hari-hari ini kita merasa kecil diri di hadapan orang lain, karena memang kita mungkin mengalami kesulitan, mungkin kita
dianggap oleh orang lain miskin, saya mau beritahukan, mari kita pandang Tuhan, biar Tuhan yang membuka jalan. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa dapat membuka. Karena itu prinsipnya, mari kita mencari Tuhan, mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ini yang saya sudah alami juga pada saat saya bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang menolong. Sehingga saya bisa melihat, saya bisa merasakan, saya bisa menikmati kasih dan pertolongan Tuhan. Mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan. Bukan hanya mujizat-mujizat yang secara lahiriah, tapi keselamatan yang kekal yang Dia berikan dengan cuma-cuma. Dia telah bukakan dalam kehidupan hamba-Nya dan saya pribadi juga. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita serius dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mungkin putus asa, berkecil hati, mungkin kita selalu bertanya, kenapa saya lahir di tengah keluarga yang susah, yang miskin. Saya mau beritahukan, datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu teruslah kepada Tuhan, teruslah bersandar diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam seluruh area kehidupan kita, maka Tuhan akan memakai kita bagi kemuliaan-Nya. Hamba-Mu berdoa untuk sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh belajar dari peristiwa Tuhan Ratu Wasti ini, di mana Tuhan Ratu Wasti menjadi pribadi yang tidak taat kepada raja, sehingga Ratu Wasti tersingkir. Demikian juga Tuhan kami punya Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Biarlah kami boleh taat, sehingga kami boleh melihat keberkatan dan juga pertolongan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.